Halo, bertemu lagi dengan rumahpsikologi.com. Rumah berbagi hati dan solusi. Pernah tidak kita merasa sedih hanya karena memikirkan sesuatu terlalu lama? Atau merasa cemas bahkan sebelum sesuatu itu benar-benar terjadi? Menariknya, seringkali bukan keadaan yang paling menyakitkan, tetapi pikiran kita tentang keadaan itu. Dalam video ini, kita akan membahas bagaimana otak bekerja, bagaimana pikiran membentuk emosi, dan mengapa tidak semua yang kita pikirkan adalah nyata. Semoga setelah menonton video ini, kita akan lebih bisa memahami diri sendiri. Otak tidak hanya melihat kejadian. Dalam psikologi, perasaan tidak muncul begitu saja. Biasanya ada proses yang terjadi di dalam pikiran sebelum emosi muncul. Otak manusia bekerja bukan hanya menerima kejadian, tetapi juga menafsirkan kejadian tersebut. Misalnya, ada dua orang yang gagal dalam sebuah wawancara. Orang pertama berpikir, "Aku memang tidak cukup baik." Sedangkan orang kedua berpikir, "Mungkin tempat itu belum cocok untukku." Kejadiannya sama, tetapi perasaan yang ditimbulkan berbeda. Yang satu merasa hancur dan kehilangan harapan, sementara yang satunya lagi kecewa tetapi tetap bisa bangkit. Artinya, emosi kita seringkali dipengaruhi oleh makna yang diberikan pikiran terhadap suatu peristiwa. Proses bagaimana seseorang menilai atau memaknai pengalaman. Karena itu yang kita pikirkan dapat memperkuat rasa sehingga kita merasa tenang, atau bahkan justru meningkatkan rasa takut. Mengapa ini bisa terjadi? Karena pikiran dan tubuh saling terhubung. Saat pikiran dipenuhi ancaman, tubuh ikut bereaksi. Coba kita ingat, ketika kita merasa cemas, apa yang kita rasakan? Jantung berdetak lebih cepat, nafas terasa pendek, tubuh tegang, bahkan kita sulit untuk tidur. Padahal kadang ancamannya itu belum tentu nyata. Karena kenapa? Otak manusia dirancang untuk melindungi diri. Ketika otak menangkap sesuatu sebagai bahaya, tubuh langsung bersiap untuk bertahan. Nah, masalahnya adalah otak tidak selalu bisa membedakan ancaman nyata dan ancaman yang hanya ada di dalam pikiran. Tubuh bereaksi seolah-olah sesuatu yang buruk benar-benar sedang terjadi, padahal mungkin semuanya masih hanya sekedar asumsi. Misalnya, seseorang terus berpikir, "Nanti aku gagal. Nanti mereka akan menolakku. Atau aku nanti akan dipermalukan." Semakin sering pikiran itu diulang, semakin kuat emosi yang dirasakan. Karena pikiran yang berulang dapat memperkuat jalur emosi ke otak. Nah, karena pikiran tidak semua adalah fakta, tapi pada kenyataannya, hal penting ini sering kita lupakan. Tidak semua isi pikiran adalah kebenaran. Kadang pikiran dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu. Seperti seseorang yang pernah sering ditolak, mungkin menjadi mudah merasa tidak diinginkan. Seseorang yang sering dikritik mungkin tumbuh dengan pikiran, "Aku tidak cukup baik." Lama-lama, pikiran itu terdengar seperti fakta, padahal belum tentu benar. Pikiran manusia bisa bias, bisa dipenuhi ketakutan, bisa dibentuk oleh luka yang belum selesai. Karena itu psikologi mengajarkan pentingnya menyadari pikiran, bukan langsung mempercayainya. Nah,
Ketika muncul pikiran negatif seperti aku pasti gagal, aku pasti akan dipermalukan, coba berhenti sejenak dan bertanya, apakah ini fakta atau hanya ketakutan? Kesadaran kecil seperti ini bisa membantu kita lebih tenang secara emosi. Apakah kita harus selalu berpikir positif? Jawabannya tidak selalu. Psikologi bukan tentang memaksa diri untuk selalu bahagia. Manusia tetap boleh sedih, boleh kecewa, boleh juga marah. Karena emosi adalah bagian alami dari kehidupan. Yang terpenting di sini bukan menolak emosi, tetapi mencoba memahami emosi. Kadang orang terlalu sibuk menutupi rasa sedih dengan kalimat positif. Padahal di dalam dirinya luka itu belum benar-benar dipahami. Berpikir sehat bukan berarti menyangkal kenyataan, tetapi belajar melihat kenyataan dengan lebih utuh dan realistis. Misalnya, mengubah pikiran dari aku gagal berarti hidupku selesai. Bisa kita ubah menjadi aku gagal kali ini, tetapi aku masih bisa belajar. Bukan positif yang palsu, tetapi tetap realistis. Lalu bagaimana cara menjaga pikiran agar emosi bisa lebih sehat? Ada beberapa hal sederhana yang membantu untuk menjaga pikiran kita. Pertama, sadari pikiran apa yang muncul. Kadang kita terlalu sibuk menjalani hari sampai tidak sadar sedang berbicara buruk pada diri sendiri. Kedua, jangan langsung percaya pada pikiran yang muncul. Karena pikiran hanyalah pikiran, bukan selalu kenyataan. Ketiga, pada titik tertentu kita perlu untuk tidak membandingkan diri. Semakin sering membandingkan hidup dengan orang lain, semakin mudah pikiran kita merasa kurang. Keempat, belajar menerima emosi. Perasaan tidak harus selalu diperangi. Kadang emosi hanya ingin dipahami. Dan yang terakhir, beri ruang untuk istirahat. Karena pikiran yang terlalu lelah seringkali membuat emosi kita menjadi lebih sensitif. Pada akhirnya, apa yang kita rasakan seringkali berawal dari apa yang kita pikirkan. Pikiran dapat menjadi tempat yang menenangkan, tetapi juga bisa menjadi tempat yang melelahkan. Karena itu, penting untuk mengenali isi kepala kita sendiri, bukan untuk menjadi manusia yang selalu positif, tetapi agar kita lebih sadar, kita lebih tenang, dan lebih memahami diri sendiri. Mungkin hidup tidak selalu bisa dikendalikan, tetapi cara kita memandang hidup perlahan demi perlahan bisa dipelajari. Dan dari situlah perubahan sering dimulai. Semoga bermanfaat dan terus ikuti channel rumahpsikologi.com, rumah berbagi hati dan solusi.